Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ngaji kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sebelum mengaji kita berkirim Fatihah, bertawasul terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dari muallif atau pengarang kitab Al-Bushra. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin sultanil awliya syu'abdi qadir jiling radhiyallahu an wa ila hadratin syekh Asim Barakhi radhiyallahu anhuma wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila muallif kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra Abu Ya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumi daraini. Amin. Waqad arada, dan benar-benar menginginkan Allah Ta'ala Mahaluhur Allah lihadi sayyidah, kepada as-sayyidah at-tahirah yang suci, ang tajma'a, mengumpulkan baina syarafid dunia, antara kemuliaan dunia, wa izzil akhirah, dan juga keagungan di akhirat. Jadi memang Allah itu benar-benar menghendaki bahwa Sayyidah Khadijah yang suci ini itu kelak mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa Sayyidah Khadijah itu memang beliau terjaga harga dirinya dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Padahal pada saat itu Sayyidah Khadijah hidup berdampingan dengan orang-orang yang memang perbuatannya menunjukkan kejahiliahan. Tapi Allah menyelamatkannya dari perbuatan jahiliyah karena memang Allah menginginkan bahwa Sayyidah Khadijah at-Tahirah itu mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Fawaswalat, maka bersambung Sayyidah Khadijah. Fawaswalat, maka sampailah Sayyidah Khadijah ilaiha, kepada Khadijah, akhbaru Sayyidil Mursalin, tentang kabar berita pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya sampailah kepada Sayyidah Khadijah kabar tentang Rasulullah gitu. Tapi ini sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan juga rasul. Jadi karena Sayyidah Khadijah ini perdagangannya itu berkembang pesat. Kemarin dijelaskan bahwa Sayyidah Khadijah itu bagus sekali manajemennya. Baik manajemen keuangannya, kemudian mengatur bagaimana pegawai-pegawainya ini sehingga banyak sekali faedah atau kemanfaatan yang bisa dirasakan tidak hanya pada satu orang, tapi banyak orang itu merasakan kemanfaatan dari pengaturan perekonomian Sayyidah Khadijah. Maka dengan berkembangnya bisnis Sayyidah Khadijah ini yang semakin luas di berbagai daerah, lalu Sayyidah Khadijah ini merasa membutuhkan lagi seorang karyawan untuk membantu Sayyidah Khadijah dalam memanage perdagangannya. Lalu kemudian mencari-cari dan sampailah tentang kabar tentang Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin. Lalu wa akhadat tata'arrafu 'alaiha. Lalu Sayyidah Khadijah ini
mencari-cari info tentang Nabi Muhammad, tentang pemuda yang bernama Muhammad. Bitadabburi wa tafakkurin wa yaqinin, dengan berbagai pertimbangan. Jadi informasi yang masuk tentang Nabi Muhammad, yang beliau ini Al-Amin, yang beliau ini pemuda yang pekerja keras, pemuda yang baik akhlaknya, itu lalu kemudian ditimbang nih. Jadi Sayyidah Khadijah ini menjadi HRD gitu ya. Jadi orang yang menerima, meng-hire karyawan tapi diteliti terlebih dahulu. Kalau orang zaman sekarang itu kan meneliti itu berdasarkan media sosialnya misalkan. Karena meskipun tidak menjadi representasi dari kepribadian orang tersebut, orang yang memiliki media sosial, tapi paling tidak media sosial itu adalah al-zahir yadullu 'alal batin. Bisa menjadi rujukan seseorang yang mencari tentang karakternya. Makanya hati-hati nih teman-teman. Apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita share, itu menjadi bagian dari diri kita meskipun tidak 100% ya. Nah, kalau zaman dahulu belum ada media sosial gitu ya. Jadi Sayyidah Khadijah yang mencari-cari dengan bertanya tentang bagaimana sih Muhammad, bagaimana sih pemuda yang bernama Muhammad, apakah benar dia ini Al-Amin, apakah benar dia ini pemuda yang baik, apakah benar dia ini pekerja keras. Nah, itu dengan penuh tadabbur, dengan pertimbangan yang penuh, watafakkur, dan benar-benar dipikirkan, wa yaqinin, dan dengan keyakinannya dia. Karena dikisahkan di sebelumnya bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah sempurna, mutakamilatan husnan wa aqlan, sempurna parasnya, sempurna akalnya, sempurna wa jamalan, kecantikannya, wa fadlan, dan juga kehormatannya Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah itu juga rosyidatan, orang yang cerdas, orang yang pandai, fi jami'i umuriha, untuk mengatasi seluruh urusannya. Maka dengan pertimbangan penuh, lalu kemudian fara'at annahu al-mujma'u. Lalu Sayyidah Khadijah menemukan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu disepakati ala fadlihi al-mubin. Jadi kabar yang masuk tentang Muhammad, pemuda yang bergelar Al-Amin ini, masuk informasinya ke Sayyidah Khadijah, sehingga lalu menyimpulkan bahwa ternyata yang namanya Muhammad ini sudah menjadi buah bibir nih, dan memiliki fadilah atau keutamaan yang nyata, keistimewaan Nabi Muhammad ini. Wa annahu al-mashhud, dan sesungguhnya pemuda yang bernama Muhammad itu dikenal bi annahu at-taqi, orang yang jelas keyakinannya. An-naqi, juga orang yang nyata kesuciannya. Al-Amin, dan ternyata Nabi Muhammad itu benar-benar bergelar Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya. Wa annahu, dan sesungguhnya informasi yang masuk ini Muhammad itu adalah as-shadiqu, orang yang jujur, al-musaddaqu, dan juga yang dibenarkan. Jadi tidak hanya jujur tapi juga diakui kebenarannya. Wal karim, dan juga orang yang mulia. Alladzi, yang la yulhaqu, tidak tertandingi, wala yusbaku, dan tidak terkalahkan. Jadi di antara banyak sekali pemuda, kriteria pemuda yang akan di-hire oleh Sayyidah Khadijah ini, jatuhlah pilihan yang tidak tertandingi dan juga tidak terkalahkan ini, ya sifat yang ada pada pemuda yang bernama Muhammad ini. Nah, fa'alimat, dan Sayyidah Khadijah mengetahui anna mu'amalata, tentunya dengan informasi yang masuk itu, ini kayaknya ya seperti itu. Anna mu'amalata misli hadza najihatun. Ini kalau saya bekerja sama dengan misli hadza, orang yang seperti ini,
orang yang seperti disebutkan kriteria Muhammad ini, maka hadza najihatun. Maka muamalah dengan Muhammad itu akan menjadi berhasil gitu. Wa mutajaratahu, dan menitipkan perdagangan kepada Muhammad, insya'a, apabila berkehendak Allah rabihatun, maka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda gitu. Lalu Sayyidah Khadijah mulai mengambil kesimpulan, wah ini kayaknya kalau kerjasama mempekerjakan Muhammad nih kayaknya berhasil nih, atau perdaganganku ini kayaknya insya Allah atas izinnya Allah bisa mendapatkan keuntungan yang banyak nih, sudah masyhur nih. Nah, fama kana minha, maka tidak ada yang dilakukan oleh Khadijah illa amba'asat ilaihi, kecuali lalu Khadijah mengutus seseorang untuk mendatangi Nabi gitu. Jadi lalu karena sudah masyhur dan penuh pertimbangan, wah kayaknya ini cocok nih. Nah, jadi untuk bekerja sama dengan pemuda Muhammad ini. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah mengutus seseorang untuk wa'aradat, menawari pemuda Muhammad masyru'aha, untuk rencananya Sayyidah Khadijah at-tijari, yang berupa perdagangan alaihi kepada Muhammad. Wahuwa, yaitu apa sih proyek yang akan ditawarkan kepada Sayyidah Khadijah tentang perdagangan ini? Oh, Muhammad ditaruh di wahuwa yatajirah, membantu untuk menjualkan dagangannya Sayyidah Khadijah fi maliha wa tu'tiyahu. Lalu kemudian kalau panjenengan, ini utusannya nih yang menawarkan, kalau panjenengan Muhammad mau menerima kerjasama ini, wa tu'tiyahu afdhala ma tu'tihi li ummaliha, maka panjenengan akan mendapatkan upah yang banyak ya, dan tentunya berbeda dengan pekerja-pekerja yang lainnya. Nah, jadi tawarnya itu seperti itu. Kalau panjenengan kerso untuk kerjasama atau mau bekerja sama dengan Sayyidah Khadijah, juragan kita, maka panjenengan akan diberikan upah yang lebih banyak daripada pekerja-pekerja yang lainnya. Ya, karena untuk reward, karena masyhur Nabi Muhammad itu dikenal kejujurannya itu. Faqabila, maka kemudian Muhammad menerima tawaran dzalika, menerima wa'aradat masyru'aha ila akhirih alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad menerima tawaran Sayyidah Khadijah untuk bekerja sama memperdagangkan barang dagangannya. Wa kharaja, lalu sudah mulai berangkat ya, bitijaratiha, dengan Nabi Muhammad ini membawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah minal baladil haram. Jadi Nabi Muhammad yang berasal dari tanah haram, lalu kemudian qasidan biladasyami, menjualkan barangnya Sayyidah Khadijah menuju ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau kaulah cari, zaman dahulu namanya Biladus Syam. Zaman sekarang negeri Syam itu terbagi menjadi dari beberapa negara. Di antaranya adalah Libanon, Suriah, Yordania, dan juga Palestina. Jadi itu yang termasuk tanah Syam gitu. Bukan tanah ini ya, Paman Sam, negeri Paman Sam, bukan ya. Itu Amerika. Jadi yang dimaksud di sini adalah 4 negara itu, Libanon, Suriah, Yordania, Palestina. Wahadihi, dan perjalanan ini, hiya, yaitu ar-rihlatu, perjalanan as-saniyatu yang kedua. Walam yasbut, dan menurut
para ulama itu belum ada keterangan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu safara melakukan perjalanan ila Syam, ke tanah Syam, illa fi hatainil marrataini, kecuali 2 kali ini, via amaini dalam kurun waktu mukhtalifaini yang berbeda. Jadi 2 tahun ya, tapi dengan tahun yang berbeda. Lalu Nabi Muhammad ini terhitung 2 kali melakukan perdagangan ke Syam. Yang pertama itu pada saat membantu memperdagangkan harta barang dagangannya pamannya gitu. Lalu kemudian yang kedua ini membantu memperdagangkan barangnya Sayyidah Khadijah. Jadi kalau zaman sekarang itu Nabi Muhammad itu agen gitu ya, atau resellernya Sayyidah Khadijah. Dan ini adalah tahun yang berbeda, tetapi 2 kali Nabi Muhammad itu pergi ke Syam. Kama dzakarahu ba'dul huffaz, sebagaimana yang dituturkan oleh sebagian ahli hadis. Al-huffaz orang yang ahli hadis. Jadi al-huffaz itu kalau di Indonesia disebut orang yang hafal Quran gitu ya, al-hafidz gitu biasanya. Kiai Haji Fulan al-hafidz, di sini dimaknai orang yang hafal Quran. Padahal al-hafidz kalau di dalam ilmu fikih, al-hafidz itu adalah sebutan orang yang hafal hadis minimal 100.000 disertai dengan sanadnya. Jadi yang dituturkan di dalam kisah ini, yakni Nabi Muhammad itu 2 kali ke Syam, itu dituturkan oleh ulama ahli hadis. Sebagaimana janjinya Abu Yasaid al-Maliki ketika menulis kitab ini, Abu Yasaid tidak mengambil referensi dari hadis yang maudhu, apalagi yang mardud gitu. Jadi memang yang dikisahkan di dalam ini termasuk kisah-kisah Sayyidah Khadijah mencari informasi tentang pemuda yang bernama Muhammad, kemudian menuju Syam untuk memperdagangkan barang dagangan ini ada yang kedua kalinya, itu benar-benar dikisahkan oleh para ulama ahli hadis al-marju'u yang menjadi rujukan ilaihim bagi ba'dul huffaz al-mu'awwal, dan juga menjadi sandaran atau pegangan ala qaulihim atas perkataannya ba'dul huffaz. Jadi ini ceritanya itu sahih ya, ceritanya itu valid kebenarannya, kisah ini. Wa arsalat, lalu karena Sayyidah Khadijah ingin memantau juga tentang pemuda yang bernama Muhammad ini, maka kemudian Sayyidah Khadijah mengutus ma'ahu untuk menyertai Nabi Muhammad Maisarah, seorang khodam yang bernama Maisarah. Ini Maisarah meskipun namanya kayak perempuan, itu al-hulam. Jadi Maisarah itu adalah seorang pemuda. Jadi terkadang di masyarakat kita itu ada perempuan, bayi perempuan kemudian diberi nama Siti Maisarah gitu ya. Padahal Maisarah itu meskipun menggunakan tak marbutoh ya, mim ya sin ro tak marbutoh, itu dia ini laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi Sayyidah Khadijah mengutus Maisarah yang merupakan khodamnya Sayyidah Khadijah, seorang pemuda, untuk membantu Rasulullah dalam memperdagangkan tijarah atau barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Wa ausathu, lalu kemudian Sayyidah Khadijah berpesan, jadi sebelum berangkat dikasih pesan yang alaihi kepada Maisarah al-Ghulam. Wa amrathu, dan juga diperintahkan ayyakuna qa'iman bi khidmatihi. Jadi pesan-pesan di Sayyidah Khadijah kepada Maisarah, kamu mendampingi Muhammad ya, bi khidmatihi, qa'iman bi khidmatihi haqqul qiyam. Tapi kamu harus mendampingi dengan sebaik-baik khidmah, sebaik-baik pelayanan gitu. Maka
Maisarah berangkat mengikuti Nabi Muhammad dalam ekspansi ya. Jadi menjualkan barang dagangannya di luar tanah haram di negeri Syam. Ini didampingi oleh Maisarah. Fa'alqa, dan ternyata ini termasuk karomah ya, termasuk keutamaan khosaisun Nabi, keistimewaannya Nabi Muhammad itu siapapun orang yang datang, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu akan diberikan rasa cinta, termasuk Maisarah. Maisarah ini selama mendampingi Nabi Muhammad fa'alqa menjatuhkan siapa Allah mahabbatan Nabi, rasa cinta kepada Nabi fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi dilihat, dipantau, kemudian dibantu, dibersamai Nabi Muhammad, itu lama-lama hatinya itu ta'alluq, punya ketertarikan kepada Nabi Muhammad, tapi dalam hal yang positif ya, sungkan, bukan mencintai Nabi yang naudzubillah yang seperti itu, tidak. Tapi yang benar-benar cinta mahabbahnya itu benar-benar jatuh cinta kepada akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi bukan cinta yang syahwat, itu bukan. Tetapi memang fa'alqallahu mahabbatan Nabi, menjatuhkan rasa cinta kepada hatinya Maisarah ini. Jadi melihat Nabi itu seneng banget. Memang ini bagian dari khosaisun Nabi. Ada suatu kisah diceritakan bahwa di Sirah Nabawiyah itu ada seorang perempuan itu yang tidak sopan, diceritakan di situ tidak sopan atau yang kurang ajar, yang tidak punya akhlak lah, akhlakless. Jadi ada seorang perempuan mendatangi Nabi, lalu si perempuan ini tiba-tiba meminta makanan yang dikunyah oleh Nabi ya. Ini kan orang melihatnya, wah ini kayak kurang ajar banget ini. Orang lagi makan kok disuruh ngelepeh terus dimakan. Lalu kemudian Nabi memberikan makanannya kepada si perempuan ini. Jadi perempuan ini bilang, Nabi yang kamu makan itu tak makan dong gitu. Lalu kemudian Nabi melepeh gitu ya makanannya, lalu kemudian dikasihkan ke si perempuan ini, lalu dimakan sama si perempuan itu. Dan setelah itu jadi barokah dari makanan bekas sisanya Nabi itu, lalu dia itu menjadi perempuan yang paling sopan, perempuan yang paling beradab, dan perempuan yang paling berakhlak. Nah ini masih sisa makanannya Nabi gitu. Jadi orang yang melihat Nabi pun itu kemudian timbul rasa sungkan, rasa cinta, rasa suka. Ini yang pernah disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Apa sih yang membedakan bagusnya rupanya Nabi Muhammad dengan bagusnya rupanya Nabiullah Yusuf gitu? Prof. Quraish Shihab dawuh mengatakan bahwa kalau Nabiullah Yusuf itu ketampanannya itu membuat orang lain itu suka. Makanya Sayyidat Zalikho itu ketika melihat ketika melihat Nabiullah Yusuf itu kan tertarik hatinya. Lalu kemudian walaqad hammat bi wa hamma biha laula arra burhana rabbih. Jadi ketika melihat ketampanannya Nabi Yusuf itu banyak perempuan-perempuan itu yang tertarik ketika melihat Nabiullah Yusuf. Ketika waqala nisfatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Jadi saat itu Nabiullah Yusuf itu menjadi buah bibir, dirasani ya sama perempuan-perempuan yang ada di Mesir itu, bahwa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad syawafa hubba. Wah itu loh Zalikho itu jadi rasan-rasan gitu. Jadi itu loh Zalikho itu loh suka sama budaknya Fataha, suka sama budaknya yaitu Yusuf. Kok gitu ya? Gitu. Jadi kemudian untuk membuktikan bahwa Zalikho itu tidak bersalah. Saya ini nggak salah loh. Apa salahnya orang jatuh cinta gitu. Lalu kemudian dipanggillah si perempuan-perempuan itu imro'ah yang ada perempuan niswatun atau perempuan-perempuan yang ada di
kota Mesir itu sebutannya Aziz ya, bukan Fir'aun. Jadi eranya Zalikha itu suaminya namanya Aziz, Raja Mesir gitu. Pemimpin di kota Mesir. Lalu ketika melihat, kemudian si niswah ini kan, perempuan-perempuan ini sampai waqatta'na aydiyahun. Sampai saking terpesonanya dengan ketampanan Nabiullah Yusuf, itu sampai tertarik hatinya. Lah, ada ketertarikan antar lawan jenis, layaknya lawan jenis gitu. Kemudian si perempuan itu berkata, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim," gitu. Jadi wah, ini makanya kok Zalikha itu suka sama si pemuda yang bernama Yusuf ini. Ya memang kalau dilihat-lihat Yusuf ini bukan seperti manusia, dia seperti malaikat yang mulia gitu, saking gantengnya. Lah, kalau Nabi Muhammad menurut Prof. Quraish Shihab itu, orang ketika memandang Nabi Muhammad itu timbul rasa mahabbah, tapi mahabbahnya itu bukan cinta terhadap lawan jenis, ketertarikan lawan jenis, tetapi ketertarikan karena sungkan melihat akhlaknya Nabi. Sehingga orang itu menjadi suka karena sukanya itu sungkan gitu, karena hormat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu yang membedakan ya. Maka tidak heran ketika Maisarah itu seorang pemuda yang diutus oleh Khadijah untuk mendampingi Muhammad, maka kemudian jatuh cinta, tertarik dengan akhlaknya Nabi, bukan tertarik antar jenis gitu ya, tapi tertarik karena sungkan melihat akhlaknya Nabi yang begitu mulia. Maka dari ketertarikan itu maka timbullah wa qadamahu fa akhlasu khidmatahu. Akhirnya Maisarah itu memberikan pelayanan dengan penuh ketulusan di dalam pelayanannya. Wa swahibahu, dan kemudian menyertai Nabi, fa ahsana suhbatahu, dengan sebaik-baik penyertaan gitu, dengan sebaik-baik pendampingan. Nah, ini kan sebagaimana para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Jadi ketika berdekatan dengan Nabi, ketika memandang Nabi, itu timbul rasa ketenangan di dalam jiwanya, timbul ingin membela Nabi. Dan juga kalau kita membaca burdah itu kan, wah Masya Allah, amin tadakuri jironi bidi salami, dan seterusnya itu kan, sampai saking rindunya kepada Nabi, pengarang burdah ini sampai meneteskan air mata darah gitu. Itu saking karomahnya Nabi, siapapun yang melihat Nabi akan timbul rasa cinta. Waro'a bi'ainihi syai'an min asrorihi, dan selama mendampingi Nabi Muhammad, Maisarah itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, itu ada banyak sekali sesuatu berupa hal-hal yang tersembunyi. Jadi ada sirrunya Nabi Muhammad, ada keistimewaannya dari Muhammad yang tersembunyi, yang tampak oleh mata kepalanya sendiri. Wasami'a bidhinihi, dan Maisarah itu mendengar dengan telinganya sendiri, masami'a min akhbarihi, kabar yang sampai kepada dia. Wa min dzalika, dan termasuk bagian dari akhbar itu adalah ma haddatsahu bihi ar-rahib Nastura, termasuk apa yang dikatakan oleh seorang pendeta Nastura, wa huwa hakun, dan yang disampaikan oleh rohib ini adalah benar. Laisa bi khurafatin, bukan mitos, wala usturah, dan bukan juga legenda. Idh qala dzalika ar-rahib, ketika sang rohib ini berkata, wa qad ra'a asyrafal habaib, aku benar-benar setelah melihat mulianya seorang kekasih ini, paling mulianya para kekasih, nazala tahta syajaratin hunaka, yang telah singgah untuk beristirahat di bawah pohon yang ada di sana. Man hadzal ladzi yafuqu badrul aflak, siapakah orang yang mampu mengungkuli
sinarnya cahaya purnama di seluruh alam, di seluruh cakrawala. Faqala Maisarah. Ini ceritanya pendeta Nasturo itu tanya kepada Maisarah, pembantunya Khadijah yang juga menjadi temannya Nabi dalam berdagang. Dia tanya nih, siapa dia? Kok aku melihat wajahnya itu cahayanya bersinar, mengalahkan cahaya purnama yang ada di alam. Lalu Maisarah menjawab, hadza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki minal kirami yang mulia, min ahli baladil haram. Dia adalah penduduk dari tanah haram. Faqala lahu rahib. Lalu kemudian rahib pendeta ini berkata, wa huwa wasikun, dan dia mengatakan itu dengan penuh keyakinan, mimma yaqulu, terhadap apa yang ia katakan. Ma nazala tahta hadhihi syajarah illa nabiyyun aw rasulun. Tidaklah seseorang yang singgah untuk beristirahat di bawah pohon ini kecuali dia adalah seorang nabi atau utusan Allah. Nah, kemudian keterangan di bawahnya, ai manazala tahtaha hadis sa'ah illa nabiyyun walam yurid annahu manazala tahtaha qattun illa nabiyyun. Jadi bukan berarti tidak pernah ada nabi yang beristirahat di situ, tapi pada saat itu yang beristirahat di bawah pohon itu adalah seorang nabi menurut ramalannya pendeta Nasturo. Sampai di sini dulu, lanjut besok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.